Maka apa jawab Nabi Muhammad? Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Kalau kita cinta sama Rasulullah, dan tidak cuma cinta itu cuma di mulut. Kalau cinta di mulut namanya al-gumbalu, wal gumbali bil gumbali al gumbalu, ya. Berarti cintanya gombal. Harus dibuktikan cintanya kepada Rasulullah. Rajin berguru pada ahlinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasanginnya singgir muter. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati segenap para hadirin wal hadirat, khususnya yang saya ta'zimi para tuan guru, para alim, para ulama, khususnya tuan guru Haji Maskanah Ishaq, Atallahu umrahu bisehatin wa afiyah, dan semoga beliau selalu diberi kesehatan dan insyaallah apa yang beliau cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kami hormati dan ta'zimi pula para tuan guru, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, para sesepuh, dan semuanya saja jamaah majelis taklim dan silaturahim barakatul walidain. Mudah-mudahan pada siang hari ini kita semua mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah tadi kita dengar dari tuan guru bahwa di tempat ini insyaallah akan didirikan pondok pesantren tahfidzul Quran dan pondok diniyah. Itu kalau tidak salah bangunannya di sebelah nih Kang. Insyaallah bangunan itu diberkahi dan diberikan kelancaran bagi para warga yang kepingin dapat amal jariah. Pokoknya dapat rezeki lebih, masukkan ke bangunan itu, baik berupa uang, berupa material, berupa apapun, selama di situ ada partisipasi sida sekalian. Selama pondok itu berdiri buat tahfidzul Quran, buat taklim, buat belajar, sida pelungguh sekalian, walaupun di rumah, walaupun sida begelak, walaupun sida ngerujak, tapi dapat pahalanya orang yang belajar di pondok pesantren itu. Itulah namanya amal jariah. Ya. Jadi kalau lihat pondok itu belum jadi, jangan momot-momot aja. Kalau ada kelebihan harta langsung sumbangkan, langsung ikut partisipasi. Biar besok, biar besok kuburan kita, kuburan Palungguh, insya Allah kuburannya VVIP.
kuburannya pakai AC. Jadi sida ndak kipas-kipas kayak siang ini. Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Emangnya panas ya Bu ya? Panas. Oh alhamdulillah. Pada kipas-kipas takut skincare-nya luntur. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, tadi kan di sini disebutkan kepingin ada pondok tahfidzul Quran. Seneng enggak Bu? Karena insya Allah kalau di sini ada para penghafal Al-Quran, Al-Quran dibaca, Al-Quran dihafalkan, insya Allah kampung Sida sekalian bakal diberkahi oleh Allah Subhanahu. Karena al-baitul ladzi yuqra'u fihil Qur'an, rumah yang di dalamnya itu dibacakan Al-Qur'an, dilihat sama malaikat-malaikat yang ada di langit seperti bintang yang gemerlapan. Kalau kita malam hari itu ngelihat ke arah langit, kita kalau malam pas nggak mendung, halo, lihat ke arah langit itu ada bintang gelap kelap indah apa enggak? Nah, orang yang di dunia baca Al-Quran itu malaikat yang di langit lihat ke bawah itu seperti itu. Di bumi rumahnya ada cahayanya celap, rumahnya Mariati celap, rumahnya Siti Sumiati celap, rumahnya Siti kamar mandi celap, rumahnya Markonah celap. Kelihatan sinarnya karena dibacakan Al-Quranul. Ya, seneng ya. Maka kita doakan, kita dukung. Saya cuma mau nyampaikan satu hal. Sebelum kita belajar Al-Quran, sebagaimana Rasulullah SAW itu beliau bersabda, jangan sampai lupa, adibu auladakum bisalasati khisal, hubbu nabiyikum wa ahli baitihi wa qiraatil Qur'an au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakan Kanjeng Nabi Muhammad, ajari anakmu itu adab 3 hal. Ajari putra putri kita itu 3 hal sebelum mengajari yang lain. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang pertama, hubbu nabiikum. Yang pertama, untuk mencintai nabinya. Nah, mencintai Rasulullah ini adalah bekal utama kita besok selamat di akhirat. Kalau kita tidak cinta sama Rasulullah, walaupun amal kita sebesar gunung Rinjani, walaupun amal kita sebelik gunung Rinjani, kalau kita tidak cinta sama Rasulullah, besok amal kita bakal sia-sia, bakal dibuang sama Allah Subhanahu. Karena cinta kepada Rasulullah ini adalah kunci. Hubbun Nabi ini adalah kunci. Karena Nabi adalah makhluk yang seluruh alam semesta ini diciptakan, bahkan surga diciptakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ma khalaqtul aflak atau kama qala Nabi. Kalau bukan karenamu ya Rasulullah, kalau bukan karenamu ya Rasulullah, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta. Bahkan termasuk surga diciptakan dari cahaya nur Nabi Muhammad sallallahu. Jadi sebagaimana seorang badui itu pernah tanya sama Rasulullah, halo ibu-ibu yang dengarkan ceramah saya ndak ngeraos sendiri, saya doakan utangnya cepat lunas, amin. Yang ngeraos sendiri tak doakan utangnya nambah.
Jadi ikhwani yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang badui tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Rasulullah tetap melanjutkan khutbahnya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Artinya kapan hari kiamat ya Rasulullah. Tanya lagi, "Kapan hari kiamat ya Rasulullah?" Tanya yang ketiga lagi, "Kapan hari kiamat ya Rasulullah?" Baru dijawab sama Rasulullah. Kamu bertanya, Sida bertanya kapan datangnya hari kiamat, apa Sida sudah punya bekal, kata Rasulullah. Maka badui tadi kurang lebih menjawab yang artinya seperti ini, "Ya Rasulullah, saya tidak punya bekal apa-apa yang cukup, tapi saya punya satu andalan bahwa saya cinta kepadamu, kepada nabiku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka apa jawab Nabi Muhammad? "Anta ma'aman ahbabta." Engkau bersama orang yang engkau cintai. Kalau kita cinta sama Rasulullah, dan tidak cuma cinta itu cuma di mulut. Kalau cinta di mulut namanya al-gumbalu, wal gumbali bil gumbali al-gumbalu, ya. Berarti cintanya gombal. Harus dibuktikan cintanya kepada Rasulullah. Kalau cuma ngomong cinta, banyak yang gombal. Ya, apalagi orang laki, kalau ngomong cinta tidak ada buktinya berarti gombal. Ini mas-mas yang depan kalau cuma bisa WA sama yang inges-inges, itu bisa ngomong cinta, bisa ngomong sayang, bisa ngomong inges, bisa ngomong cantik. Kalau tidak ada buktinya berarti cuma gombal. Buktinya apa? Berani datang ke orang tua, bawa lamaran, bawa emas, bawa uang, lamar anaknya, itu namanya baru membuktikan cintanya. Benar apa salah? Benar. Kalau cuma gombal, pacar-pacaran semuanya gombal, dibuktikan dengan datang membawa orang tua, itu baru namanya membuktikan cinta. Ya, maka kita cinta sama Rasulullah, jangan cuma ngomong juga, jangan cuma ngeraos doang, tapi harus bisa buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad, agar kita kelak berkumpul sama Nabi Muhammad. Saya akan bercerita satu orang yang beliau ini cintanya sama Rasulullah luar biasa, bisa menjadi motivasi kita untuk belajar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mic-nya dibesarkan lagi, tidak bisa ya? Halo? Speakernya dibesarkan lagi, tidak bisa? Saya tidak bisa, nggak apa-apa, ini cukup insyaallah. Ya, warga ngelihat kayak gini ya jangan diem aja. Besok belikan sound system yang besar buat pengajian. Yang kalau buat pengajian bunyinya bisa cedung, cedung. Jangan kalah sama kecimol. Kecimol suaranya dari Praya sampai Ampenan kedengeran. Pengajian kok kayak gini ya. Besok semuanya patungan, beli sound system yang bagus. Ini buat pengajian amal jariah. Diem mau metajak ngeliat kayak gini ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Sudah Tuan Guru, sampun gitu aja sudah. Nggih. Saya akan menceritakan seorang yang membuktikan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Beliau adalah yang dikenal dengan Imam Darul Hijrah, Abu Abdillah Malik ibnu Anas, yaitu beliau adalah seorang imam di kota Madinah Darul Hijrah yang bernama Imam Malik bin Anas, seorang ulama terkemuka, seorang imam dan seorang pemimpin madhab, yaitu madhab Maliki yang terkenal di Hijaz sana, dan madhabnya banyak dianut oleh orang-orang penduduk Mekah, Madinah dan sekitar Hijaz.
Beliau juga adalah guru dari Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang dikenal dengan Imam Syafi'i, yang madhabnya dianut oleh sebagian besar penduduk Asia Tenggara, termasuk di negara tercinta kita ini, Indonesia. Nah, bagaimana ceritanya ikhwani yang dimuliakan oleh Allah? Ceritanya kana radhiyallahu anhu wari'an zahidan dawaqarin wa khasyah. Imam Malik ini adalah seorang yang profilnya beliau itu adalah orang yang warok. Warok itu apa? Warok itu hati-hati kalau masukkan sesuatu ke dalam perutnya. Kalau tidak betul-betul halal, tidak mungkin masuk ke perutnya. Kita orang zaman sekarang ini kadang kan pokoknya enak dihajar, pokoknya duit dihajar, duit, kepeng, pokoknya jangan sampai denara kepeng. Orang dulu warok, lebih baik mereka makan pasir daripada mereka makan sesuatu yang tidak jelas. Tidak jelas saja tidak mau, apalagi yang haram. Orang zaman sekarang kok jangankan yang halang, ya haram aja mau. Ya, pokoknya yang penting ada kepeng, entah itu duit riba, entah itu duit nipu, entah itu duit lekak di pasar. Pokoknya diampes semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk mencari rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Zahidan, beliau orang yang zuhud. Zawaqarin, orangnya menjaga penampilan, rapih, wibawa. Wa khasyah, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Muballighan fi ta'zimil ilmi din, sangat mengagungkan ilmu agama, menghormati ilmu, tidak main-main sama ilmu, tidak merendahkan ilmu, menganggap ilmu itu sesuatu yang berharga. Zakara Qadil Iyad fi Syifa an Ibnul Mubarak qol, pernah diceritakan oleh Qadil Iyad di dalam kitab Asy-Syifa dari Abdullah Ibnul Mubarak, beliau mengatakan kuntu inda Malikin wa huwa yuhadditsuna. Pernah, ini loh, orang kalau cinta sama Rasulullah dan tidak cuma ngomong cinta tapi membuktikan cintanya. Ibnul Mubarak menceritakan apa? Kuntu inda Malik yuhadditsuna wa huwa yuhadditsuna. Pernah Ibnul Mubarak ini Al-Maliki, beliau datang ke tempatnya Imam Malik untuk berguru. Ketika datang ke majelisnya Imam Malik, ketika itu Imam Malik sedang menyampaikan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedang menyampaikan kalam-kalam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memang muhaddits, ahdatsuhum. Beliau di antara 4 mazhab adalah orang yang paling ngelontok bab ilmu hadis, yang paling pintar bab ilmu hadis, punya karangan namanya Muwatta. Fala ghadaghathu aqrabun sita asyrata maratan wa huwa yataghayyaru launuhu wa yusafiru wa lam yaqta'il hadis. Ketika beliau menyampaikan kalam-kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang yang namanya kalajengking. Apa? Kalau bahasa sininya apa kalajengking? Apa? Kenterung. Oh, tengeru. Bukan bebalo ya. Tengeru ini datang kepada Imam Malik. Imam Malik masih nyampaikan hadis. Ini tengeru ini gigit Imam Malik, apa namanya? Matok Imam Malik itu sampai 16 patokan. Disengat sampai 16 sengatan. Padahal
Satu kali aja kita disengat kala jengking, sakitnya luar biasa. Bener apa bener? Ini 16 kali digigit sama dipatok sama kala jengking sampai mukanya berubah kecoklat-coklatan. Tapi Imam Malik tadi tidak memutus hadisnya Rasulullah. Jadi digigit sama kala jengking ini tidak bergerak sama sekali, hanya ditahan sampai mukanya itu berubah warnanya karena nahan sakit. Dipatok sama kala jengking 16 kali, tapi tetap tidak memutus kalam atau hadisnya Nabi Muhammad. Maka waqala, beliau berkata tentang hal ini, innama sobartu ijlalan li hadithi Rasulillah. Beliau ditanya ketika beliau kenapa kok digigit itu ndak mau ngomong atau nggak mau apa, kok tetap menahan dan diem, karena apa? Beliau mengagungkan kalam-kalamnya Nabi Muhammad, mengagungkan perkataannya Rasulullah. Padahal itu adalah perkataan Rasulullah, apalagi kalau beliau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau mengagungkannya kepada Nabi Muhammad? Beliau itu saking cintanya sama Nabi Muhammad, pernah satu kali beliau itu digebukin sama satu orang. Diceritakan digebukin sama satu orang. Ketika dibelek-belek sama satu orang itu, murid-muridnya semua nggak terima, mau bales orang yang belek-belek Imam Malik. Katanya Imam Malik, gak usah, jangan dibales, saya ridho saya dipukul seperti ini. Loh kenapa? Karena yang mukul itu adalah masih keturunannya Nabi Muhammad, ahlu baitin Nabi Muhammad. Biarkan dia mukul saya, biarkan, karena kecintaan saya kepada kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan lagi beliau itu saking penghormatannya kepada Rasulullah, beliau itu wa kana radhiyallahu anhu yamshi fi azifatil Madinah hafian wa yaqulu ana astahi minallahi ta'ala an ata'a turbatan fiha qabru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihafiri dabbah. Wakila li ukhti Malik ma kana sughluhu fil bait qalat al mushaf wa tilawah. Beliau itu diceritakan Imam Malik ini kalau jalan di kota Madinah, jalan di gang-gang kota Madinah, beliau itu tidak pernah menggunakan sandal, trompe, tidak pernah. Beliau selalu bertelanjang kaki. Kalau sini bahasanya apa? Nyeker. Ya, tidak pakai sandal. Beliau kalau jalan di gang-gang kota Madinah itu tidak mau menggunakan sandal. Kenapa? Beliau menjawab, ana astahyi minallahi ta'ala, sesungguhnya saya malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan saya jalan di sebuah tanah yang di situ ada makam atau jasad yang dikuburkan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau tidak pernah naik dabah, tidak pernah naik kuda, tidak pernah naik kendaraan kalau di dalam kota Madinah, selalu berjalan dan tidak pakai sandal kaki, jadi telanjang. Karena apa? Menghormati bahwa di kota Madinah itu dikuburkan ada jasad yang paling mulia, yaitu jasadnya Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Padahal diceritakan juga beliau itu tidak pernah buang air di dalam kota Madinah. Jadi kalau beliau itu mau buang air, keluar dulu dari kota Madinah. Karena apa? Menghormati di kota Madinah itu dikuburkan Rasulullah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka jadi bukan cuma hafal Al-Quran, beliau menguasai Al-Quran.
menguasai ilmu Al-Quran, bahkan beliau mendapatkan derajat seorang imam. Kalau seorang dalam ilmu hadis, Bu, halo, dalam ilmu riwayat hadis itu ada tingkatan-tingkatan seorang periwayat. Ada yang tingkatannya itu hafiz. Dalam ilmu hadis ya, hafiz ini dia disyaratkan paling tidak harus hafal dan menguasai 100.000 hadis atau lebih dari 100.000 hadis. Enggak cuma hafal, tapi menguasai sanad, menguasai sebab hadis itu diucapkan Rasulullah ada perintah apa, menguasai siapa semua perawinya, ilmu-ilmunya, 100.000 hadis. Yang pastinya disyaratkan harus tetap hafal Quran, itu syarat utama seorang ulama. Satu, harus tahfidz, dia harus hafal Quran. Ulama, mufti, hafidz, imam apalagi itu harus hafal Quran dan menguasai Al-Quran. Tidak cuma hafal tapi menguasai ilmunya. Ada ilmu tafsir, ada ilmu tajwid, ada ilmu qiraah, ada ilmu takwil, ada ilmu majas, ada ilmu badi, ada ilmu bayan. Itu semua ilmu-ilmu yang mendukung Al-Quranul Karim. Ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, ilmu shorof, harus tahu semua. Terus hafal 100.000 hadis atau lebih. Itu seorang hafid. Lah ini seorang imam itu harus di atasnya seorang hafid. Seorang imam itu derajatnya di atas seorang hafid. Makanya seseorang alim yang dia jadi pasti dia mencintai Rasulullah. Makanya benar katanya Rasulullah, sebelum kau ngapalkan Quran, sebelum kamu belajar ilmu apapun, cinta dulu kepada Nabi Muhammad. Adibu auladakum bi thalathati hisal. Hubbu nabiyikum yang pertama, cinta kepada nabimu. Ya kayak Imam Malik tadi. Lihat, hadis tidak mau diputus padahal digigit sama kala jengking 16 kali. Kita baca maulid baru panas sedikit, sudah kipas-kipasnya 400.000 kali. Halo, baru baca berjanji 2 jam, yang duduk besile sudah berubah selonjor, sudah berubah duduk tahiyat, berubah lagi duduk, itu sudah ganti 600 kali. Ya, baru dibacakan maulidin Nabi. Ini Imam Malik digigit 16 kali. Coba sampean masih maulid, kok jangankan digigit sama kalajengking 16 kali, ada kecoa terbang loh, bubar acaranya. Benar apa benar, Bu? Membuktikan cintanya kepada Nabi Muhammad. Dan yang kedua, kata Rasulullah SAW, setelah engkau mencintai nabimu, buktikan juga cintamu kepada nabimu dengan apa? Wa hubbu ahli baitihi, dan mencintai keluarganya Rasulullah. Jadi Sida kalau mencintai Rasulullah kok tidak cinta sama keluarganya, itu juga gombal. Mencintai Rasulullah itu harus mencintai keluarganya, anak cucunya, anak turunnya, istri-istri Rasulullah, keluarga besar Rasulullah, anak turun Sayyidah Fatimah, anak turun Rasulullah yang dikenal dengan para habaib, yang dikenal dengan para sayyid, para sadat. Kalau di Lombok terkenal dengan nama Tuan Said atau Tuan Y. Said, Tuan Said itu dipanggil Tuan Said karena dia sayyid. Sayyid itu julukan untuk anak cucu Nabi Muhammad. Kalau yang seninanya namanya Tuan Syarifah atau Tuan Seripe, dipanggilnya Tuan Ibe. Itu anak cucu Nabi. Cintai, kumpul sama mereka, hormati mereka, biar kita dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, banyak yang tidak tahu kan kalau Tuan Said, Tuan Ibe itu anak cucunya Nabi Muhammad.
Itu anak cucu Nabi, harus dimuliakan, harus dihargai, harus dijaga, harus dicintai. Ini perintahnya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Lihat di dalam kitab Sahihil Bukhari, kitab paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq mengatakan apa? Urkubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi. Perhatianlah kalian dengan anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatianlah kalian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan perhatian dengan keluarganya Rasulullah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini Sahihil Bukhari. Kadang kita tidak tahu. Kadang kita nganggep biasa aja. Tuan Seripe sudah, Tuan Ipe, Tuan Said biasa aja. Kadang manggil namanya jamak-jamak. Abdullah, Husain. Ini Tuan Said, anak cucunya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mencintai mereka, kita akan dicintai sama kakeknya. Para ulama hendaknya menyampaikan ini kepada masyarakat. Jangan takut. Jangan takut kalau kita menyampaikan cinta kepada Rasulullah, pamor kita bakal jatuh. Jangan takut. Akan ditambah pamornya dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Halo. Dulu pernah ada satu orang syekh. Saya mendengar cerita ini dari Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang pondok beliau ada di negeri Yaman sana, di Hadramut, di kota Tarim. Tahu Hadramut? Bu, anaknya siapa itu teriak-teriak? Mudah-mudahan jadi kiai semuanya. Amin ya rabbal. Tolong ini kipas anginnya diarahkan situ satu, biar tidak kepanasan. Dek, tolong kipasnya jangan di sini. Ini kebanyakan kipasnya, ada 3 orangnya, sedikit nanti masuk angin. Ya, tidak apa-apa. Perintah ini, al-amr khairu minal adab. Perintah itu lebih baik dari adab. Kasihan itu kepanasan ibu-ibu. Kipas sudah 20.000 kali dari tadi. Tuan guru cukup 2, para tamu cukup 2. Nah, sudah 1 aja cukup Bu ya. Loh kok dimatikan? Nah, kembali ke cerita. Seorang syekh tadi kebetulan dia punya pondok pesantren. Silakan yang mau minum sama minum, tidak apa-apa, sama makan tidak apa-apa, yang penting jangan tidur. Habis dikasih makan minum nanti tidur, malah saya ceramah yang dengarkan siapa nanti. Nah, seorang syekh atau tuan guru ini dia punya pesantren. Kebetulan malam harinya dia mimpi. Halo? Masih sehat semuanya ya? Masih hidup? Ceramahnya terus apa berhenti? Terus apa berhenti? Kurang semangat terus apa berhenti? Terus apa berhenti? Terus apa berhenti? Pinter jadi tukang parkir kayaknya orang sini. Terus kurang kiri sama kanannya dong. Akhirnya di dalam tidurnya dia mimpinya apa? Halo? Di dalam mimpinya dia mukuli Rasulullah SAW. Dia belek-belek Rasulullah SAW di dalam mimpinya tadi. Sampai Rasulullah babak belur dipukuli sama orang tadi di dalam mimpi ini. Bangun dari tidurnya dia leger orang tadi, takut orang tadi, sampai berkeringat, sampai kembah semua badannya, keringetan, takut. 1 hari tidak bisa tidur, 2 hari tidak bisa tidur, 3 hari tidak bisa tidur. Kenapa kok saya ngimpi seperti ini? Akhirnya si ulama tadi tanya kepada para ulama yang lain, apa arti mimpinya ini apa? Sampai datang kepada seorang satu waliullah. Di situ
dia menafsirkan mimpi tadi, ditanya si syekh atau pimpinan pondok pesantren atau ulama tadi, kamu punya pondok pesantren? Bener, bener wahai wali, kata dia. Nah, di pondok pesantren kamu itu muridnya ada ndak yang anak cucunya Rasulullah SAW, Tuan Said atau Tuan Seripa? Mikir dia, loh ada, santri saya kebetulan banyak, dan ada beberapa memang keturunannya Nabi Muhammad atau Tuan Said atau Habib atau Sayyid atau Ye atau Tuan Seripa atau Ipa. Terus pernah ndak kamu memukul mereka? Ditanya gitu sama wali yang bisa nafsirkan mimpi tadi. Momot dia. Terus dia ngomong, pernah. Belum lama ini salah satu murid saya pukul, saya belek-belek karena melanggar satu aturan, dan memang dia cucunya Nabi Muhammad. Maka apa kata waliullah tadi? Sebagaimana engkau memperlakukan cucunya, begitu pula engkau memperlakukan Nabi Muhammad. Makanya kalau Sida baca Maulid Al-Barzanji, dikatakan di situ, Ahlu Baitil Mustafa Turi hum amanul ardi fat dzakiri syubbihu bil anjumi zuri mithla ma qad jaa fi sunani ya Rasulullah salamun ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun ya rafi'a syani wa Ahlu Baitil Mustafa Tuhuri, keluarga Nabi Muhammad SAW itu mereka yang dibersihkan oleh Allah. Hum amanul ardi fadzakiri, ingatlah bahwa mereka itu adalah pengaman-pengamannya bumi. Kalau Anda mencintai mereka, Anda menghargai mereka, bumi akan diamankan oleh Allah Subhanahu. Makanya kalau di daerah Sida ada Tuan Said, ada Tuan Ye, Tuan Seripa, bangsanya Al-Kaf, Mulahela, Asegaf, Al-Jufri, dan lain sebagainya. Tanya sama para ulama, insya Allah tempat Sida akan diamankan oleh Allah Subhanahu. Hum amanul art, yang bilang Syekh Abdurrahman Abdibai. Tapi kalau Sida kurang ajar sama anak cucunya Nabi Muhammad, alamat kampung Sida bakal tidak diberkahi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cinta kepada anak cucu Nabi. Anda cinta, Anda hargai, insya Allah hidup Anda akan senang. Jangan takut kehilangan pamor, jangan takut kehilangan umat kalau ada Habib. Insya Allah semakin Anda malah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sida tahu Gunung Tambora enggak? Halo? Tahu Gunung Tambora? Gunung Tambora itu gunung yang besar yang ada di Sumbawa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi di Sumbawa itu dekat dari sini kan, Sumbawa nyebrang sana, Labuan apa? Kayangan itu, Labuan Lombok. Itu dulu ada gunung yang termasuk besar di Indonesia namanya Tambora. Itu sekarang gunung itu legok. Jadi begini. Apa namanya? Gunungnya itu sudah hilang karena pernah meletus dahsyat. Tahu ceritanya dia kenapa meletus? Dulu di daerah Tambora itu ada kerajaan, namanya Kerajaan Tambora. Boleh tanya sama
Dinas pariwisata di Sumbawa sana. Kenapa Gunung Tambora meletus? Atau lihat di Google, sebab Gunung Tambora meletus, cerita masyarakat setempat. Dulu di situ ada kerajaan Tambora, hidup makmur di gunung situ sudah. Nah, kebetulan ada seorang habib atau sayyid dakwah di sana, dikenal namanya Sayyid Aidrus. Entah namanya Aidrus atau entah bangsanya itu marganya Al-Aidrus. Dakwah beliau di sana, pertama dakwah lancar dakwah, sampai akhirnya beliau dakwah kepada sesuatu yang sensitif. Apa? Orang daerah sana itu walaupun mau nerima dakwahnya Habib tersebut, tapi orang itu di sana seneng makan daging anjing. Rajanya, patihnya, rakyatnya seneng makan daging anjing. Nah, itu yang menjadi titik berat dakwahnya Al-Habib Al-Aidrus tadi ini. Sampai beliau berdakwah melarang orang untuk makan anjing, makan acong, dilarang semuanya. Sampai akhirnya si raja ini rupanya tidak terima dengan dakwah daripada Habib Aidrus ini yang melarang orang untuk makan anjing karena memang kesukaan mereka. Akhirnya dia raja ini mau olak-olak sama Habib ini, diundanglah jamuan makan di kerajaan. Ketika diundang jamuan makan di kerajaan, Habib itu makan sudah jamak-jamak, tidak tahu enak makanannya semua. Terakhir ditanya sama rajanya, Habib tadi makan enak, seneng. Itu padahal yang Habib makan daging anjing. Kaget dia Habib ini, dia ngamuk, dia marah, langsung keluar sumpahnya, langsung keluar sabdanya, pergi dia dari Tambora, dari Sumbawa itu. Tidak lama hancur Gunung Tambora itu, meletus Gunung Tambora, kerajaan dan rakyatnya semuanya musnah. Yang letusannya itu kalau tidak salah sampai bisa merubah iklim dunia. Asapnya itu sampai ke Eropa atau ke Australia sana. Itu gunung yang harusnya begini sampai legok ke bawah, hancur. Dan Habib itu hijrah ke Pulau Lombok ini, entah dimakamkan di mana di Pulau Lombok. Ada yang bilang di Glangsar, ada yang bilang di Lombok Timur dan lain sebagainya, tidak jelas. Ahlu Baitil Mustafa Tuhuri, mereka itu kalau dihargai, dicintai, dunia akan diamankan oleh Allah. Ya, itu yang kedua. Adibu auladakum bisalasati hisol. Cintai, didiklah anakmu sebelum mendidik dengan yang lain dengan 3 hal. Cinta kepada nabinya tadi, sebagai saya yang jelaskan, kenalkan kepada Rasulullah. Orang cinta itu pasti kenal, tak kenal maka tak. Jadi jangan ngaku cinta kalau tidak kenal Rasulullah. Anak kita harus tahu Rasulullah lahir di mana, ayah beliau siapa, ibu beliau siapa, istri beliau siapa, beliau hijrah kemana, bagaimana beliau lahir, bagaimana sejarah singkat beliau. Kenalkan anak-anak kita itu melebihi orang lain. Yang kedua, cinta dengan keluarga Nabi Muhammad. Baru yang ketiga disebut sama Rasulullah bahwa qiraatil Quran. Baru belajar baca Al-Qur'an. Karena apa? Ketika Anda sudah belajar Al-Quran, didahului dengan cinta kepada Rasulullah, keluarga Rasulullah, jadinya ilmunya matang, dhahiran wal batinan dapat. Jadinya kalau jadi ulamaul akhirah, ulama yang ilmunya bermanfaat, kayak Imam Malik tadi ini, cintanya sama Rasulullah, akhirnya jadi imam yang ajarannya diikuti banyak orang di Mekah dan Madinah. Muridnya sekelas Imam Syafi'i, muridnya banyak, guru-gurunya sahabat Rasulullah, termasuk Sayyidina Abdullah bin Umar. Beliau pernah berguru sama Sayyidina Abdullah bin Umar. Beliau termasuk tabi'in yang masih menjumpai tabi'in yang masih menjumpai sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Baru qiraatil Quran. Maka belajar Al-Qur'annya mantap. Karena Al-Qur'an itu mukjizat yang diberikan kepada siapa kalau tidak bukan Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pegang kuncinya dulu.
pegang kuncinya, belajar Al-Quran dikasih kemudahan dan dikasih ilmu-ilmu batiniah yang diberikan oleh orang. Soalnya sekarang orang banyak belajar Quran, hafal Al-Quran, tahu Al-Quran, tapi kurang ajar sama anak cucu Nabi, kurang ajar sama pecinta Nabi, kurang ajar sama ulama, kurang ajar sama tuan guru. Hafal Quran, hafalan Quran yang mantap, lulusan Madinah, hafal Quran 30 juz. Tapi orang kepingin baca maulid, cinta sama Rasulullah, pengen baca sholawat, dibilang kafir, dibilang syirik, dibilang bid'ah. Orang ziarah wali dibilang bid'ah. Ada ndak yang seperti itu? Banyak. Pakai gamis, kadang pakai surban. Ya, hati-hati loh. Orang soleh itu belum tentu pakai gamis, pakai surban, belum tentu. Ini memang pakaiannya orang soleh, baju koko, gamis. Yang datang tidak usah salaman, langsung duduk. Nanti kalau salaman memecah konsentrasi, nah, langsung duduk aja, sila. Memang adabnya pengajian seperti itu. Kalau sudah mulai, yang datang tidak usah pakai salaman, langsung duduk. Nanti selesai pengajian mau salaman, mau begolok, silahkan. Lalu ala Nabi Muhammad. Orang soleh itu tidak bisa dilihat dari bajunya, Bu, Pak. Jangan dikira kalau pakai gamis, pakai kopiah, pakai baju, jenggotnya tebel kayak saya gini, terus orang soleh. Belum tentu, setan banyak. Halo? Memang ini pakaiannya orang soleh, pakaian Rasulullah, sunnah. Pakai surban, sunnah. Pakai sarung, sunnah. Pakai gamis. Karena kita dengan pakai ini mudah-mudahan kita dijadikan orang soleh, ditolong sama Allah. Harapan kita gitu. Pakai baju ini nih ditolong sama Allah. Contohnya ditolong apa? Coba Sido pakai kopiah, pakai gamis kayak saya, pakai surban kayak saya, mungkin tidak masuk ke diskotik. Hah? Tidak mungkin. Mau surbanan bekereng gini masuk diskotik. Sama yang jaga, Pak, salah, ini bukan tempat pengajian, Pak. Makanya paling tidak pakaian gini menyelamatkan kita. Iya apa enggak? Sampean pakai gamis, abaya, pakai surban rapi, pakai apa? Jilbab rapi, tutupan, ada yang pakai burqa, terus masuk ke diskotik. Ustadzah salah tempat, ustadzah. Begitu kan sama yang jaga. Bener apa bener? Ini pakaian kayak saya gini, jenggot kayak saya ini sunnah. Tapi tidak menentukan kalau saya ini orang soleh. Belum tentu. Belum tentu. Banyak orang pakai gamis, berjenggot, katanya sunnah pakai jenggot. Jenggotnya sunnah, tapi senyumnya bid'ah. Iya apa enggak, Tuan Guru? Jenggotnya sunnah, tapi senyumnya bid'ah. Kalau ketemu orang nyebeng, kamu syirik, kamu bid'ah, kamu kafir. Rasulullah itu datang untuk mengislamkan yang kafir. Ini orang-orang datang ngafirkan yang Islam. Ya, kalau ada orang-orang gitu di kampung, jangan dikasih tempat, jangan dikasih kursi. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya orang-orang gitu kalau ngaji pinter, kalau sholat luar biasa, tapi ngajinya, hafalan Qurannya cuma sampai di kerongkongan, tidak sampai di hati. Karena apa? Belajar Quran, tapi tidak tahu adab dulu. Tidak cinta dulu sama Rasulullah, tidak cinta sama anak cucu Nabi. Akhirnya ngomong apa? Orang tuanya Rasulullah itu masuk neraka, ada di kafir. Tega bicara gitu. Kalau dia bicara orang tuanya Rasulullah masuk neraka, masa berarti Rasulullah Nabi yang termulia keluar dari rahimnya orang kafir? Masuk akal tidak? Nah, makanya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, dalam kita belajar tiga ini tanamkan kepada anak kita. Insya Allah bakal selamat fid dini wad dunya. Terakhir sampaikan. Tiang mau menyampaikan bahwa ini saya datang ke sini ada oleh-oleh. Oleh-olehnya apa? Oleh-olehnya nanti akan dibawa. Untuk majelis anunya, untuk pembangunan tempatnya masukkan. Oh, gitu. Sedang bangun ya. Serahkan saja untuk. Oh gitu. Iya. Apa sih disampaikan aja? Belum saya sampaikan. Oh iya. Jadi oleh-olehnya ini adalah berupa sholawat.
Nanti akan dibagikan sholawat itu, namanya sholawat azimiyah. Itu kalau dibaca insya Allah buat hajat semua bisa. Itu kemarin saya di rumahnya Haji Sariman. Kebetulan waktu di sana airnya mati. Karena ledengnya dibetulkan apa pipanya salurannya. Saya ini paling repot kalau sudah tinggal di tempatnya orang airnya mati. Saya ini was-was wudu apa kencing masuk harus ke tempat tetangga. Kebetulan malam itu mati. Saya ini sama pengajian di Dasan Cermen, sama saya kepikiran itu. Akhirnya saya baca sholawat itu, minta sama Allah mudah-mudahan malam ini airnya nyala. Betul pulang airnya nyala. Betul pulang airnya nyala. Nggak tahu entah apa nyala. Tapi pagi mati lagi. Tapi malam itu saya sakit perut. Saya harus buang air. Ya, saya harus buang air. Subhanallah airnya nyala malam itu. Malam itu enggak tahu airnya nyala. Keras airnya, saya sudah buang air semua komplit. Subuh mati lagi airnya. Saya habis sholat akhirnya kan wudhu di tempat tetangga. Habis wudhu sholat subuh itu saya baca lagi sholawat itu, saya doa, ya Allah jangan sampai hari ini airnya mati lagi. Subhanallah, Allah ngabulkan. Haji Sariman ternyata punya sumur bor di rumahnya. Langsung dia beli sanyo, dinyalakan airnya keluar dan jernih. Sampai sekarang malah pakai sumur bor, tidak pakai PDAM. Baru kejadiannya 2 hari yang lalu. Jadi itu sholawat nanti Sido baca insya Allah buat hajat-hajat komplit. Kalau ada yang sakit dimasukkan di air atau ditulis lagi masuk air, obatkan yang sakit sembuh. Kalau perjalanan kertasnya itu nanti masukkan dalam tas, insya Allah dilindungi dalam perjalanan. Itu nanti sholawat adhimiyah saya ijazahkan, itu nanti ada amplopnya. Amplopnya diisi infak atau sedekah atau penajem atau mas kawin yang akan kita gunakan untuk pembangunan pondok pesantren ini. Setuju? Setuju? Hasil dari infak itu yang di dalam amplop untuk pembangunan pondok pesantren, untuk beli speaker pengajian, untuk beli apa-apa semua ini insya Allah dihitung jariah. Jadi nanti amplopnya dikembalikan untuk kegiatan pondok pesantrennya Tuan Guru tadi. Ya? Tolong tim membagikan. Saya ijazahkan sholawat adhimiyah ini kepada Sida sekalian, sebagaimana saya mendapatkan ijazah dari guru-guru saya sampai kepada Sayyid Ahmad bin Idris Al-Maghrabi. Semua ucapkan gobilna ijazah. Gobilna ijazah. Saya terima ijazahnya. Nanti kalau sudah dibagi, nanti saya baca bareng-bareng ya. Saya tuntun dibaca bersama-sama. Nggih. Sambil dibagi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan insya Allah tadi ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri dan pelungguh sekalian. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan semoga majelis ini tambah istiqomah, tambah banyak jamaahnya. Insya Allah tahun-tahun yang akan datang saya bisa kesini lagi, pengajian jamaahnya sampai nutup jalan, sampai nutup jalan depan. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan sepulang dari tempat ini semua hajat kita dikabulkan oleh Allah, anak-anak kita dijadikan anak soleh dan solihah, diberi sehat walafiat, yang sakit disembuhkan, dan di akhir usia kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal